Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh datang kepadamu di dalam ibadah pagi ini. Kami memiliki suasana hati yang berbeda, Bapa. Tetapi kami rindu pagi ini Tuhan menolong kami ketika kami bersama-sama membaca firman-Mu. Teguhkan hati kami, Bapa. Mungkin ada di antara kami yang datang pagi ini dengan beban yang berat, tetapi kami rindu kami boleh bersama-sama menikmati anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kuduskan hati dan pikiran kami. Tolong kami semua yang ada di ruangan ini, bahkan mungkin saudara-saudara kami yang ada di rumah. Terima kasih banyak Bapak, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari satu tema, Yesus nyata dalamku. Saudara, sebelum kita membaca Galatia pasal yang keempat ayat 9 sampai ayat yang ke-20, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Entah kita sebagai seorang ibu atau ayah, kita adalah hamba Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Kalau saudara seorang pengusaha, saudara seorang pemimpin di dalam perusahaan, saudara adalah hamba Tuhan di perusahaan di mana saudara bekerja atau berusaha. Atau saudara seorang karyawan, saudara seorang hamba Tuhan di kantor di mana saudara mengabdikan diri. Dan saudara, kalau saudara seorang mahasiswa, saudara seorang pelajar, di mana saudara kuliah, di mana saudara belajar, disitulah saudara harus menyatakan Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara, mari bersama-sama kita melihat pembacaan firman Tuhan yang terambil hari ini dari Galatia pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi kita, saudara silahkan memperhatikan bersama-sama di dalam tayangan ada, boleh buka di HP atau saudara yang membawa Alkitab. Saya akan coba membaca dengan pelan, saudara. Ini adalah pelayanan Rasul Paulus yang berada di jemaat Galatia. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggap sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah kebahagiaanmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi,
sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat itu dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita Yesus nyata dalamku. Nah saudara, surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat Galatia, dan wilayah Galatia ini atau di Galatia ini adalah tempat di mana Paulus melayani, memberitakan Injil sehingga gereja boleh berdiri di sana. Nah saudara, setelah Paulus meninggalkan tempat itu dan melanjutkan kunjungannya ke tempat lain, dikatakan saudara-saudara kalau kita membaca dari awal, itu ada guru-guru palsu yang datang ke Galatia. Jadi mereka pengajaran Paulus mengajarkan saudara-saudara menerima pengampunan Allah atau di dalam Kristus. Ketika percaya kepada Kristus, saudara-saudara dibutuhkan untuk menerima keselamatan itu dibutuhkan iman dan pertobatan. Kita diselamatkan karena anugerah Allah. Nah saudara-saudara, itu adalah pengajaran Paulus. Tetapi saudara-saudara, guru-guru palsu itu datang mencampur adukkan pengajaran kekristenan. Mereka mengajarkan tidak cukup punya iman, tidak cukup percaya Yesus Kristus. Memang iman itu baik, percaya Yesus Kristus itu baik, tetapi harus kamu ditambah, ada penambahan, ada pengajaran-pengajaran lain yang kamu harus taati. Dan orang Kristen yang ada di Galatia itu ada orang Yahudi dan non-Yahudi. Kalau non-Yahudi, kamu harus menjadi orang Yahudi. Bagaimana caranya? Kamu harus disunat. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang terjadi pada saat itu. Sehingga saudara-saudara, orang-orang Kristen yang pada saat itu mulai kendor, mulai iman mereka mulai beralih, mulai ragu-ragu dan sebagainya. Di ayat yang ke-20 yang terakhir, bagian terakhir tadi kita sudah membaca, dikatakan Paulus itu sampai habis akalnya. Bagaimana caranya menasehati orang-orang Kristen yang ada di situ. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita adalah yang barusan kita baca, bagaimana Yesus bisa nyata di dalam kehidupan kita. Kita harus melihat saudara-saudara pelayanan Rasul Paulus yang pertama. Ketika Paulus percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan melihat bagaimana kita menyadari bahwa seorang Rasul Paulus sebelum dia percaya kepada Tuhan, dia adalah musuhnya orang Kristen. Paulus itu mengejar orang-orang Kristen untuk ditangkap, diseret, dipenjarakan, dianiaya. Tetapi kisah Rasul, saudara-saudara, di dalam pasal 9 ayat yang pertama memberitahukan kepada kita bagaimana Paulus berjumpa dengan Tuhan. Ini adalah awal Paulus mengenal siapa Yesus. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, agar Yesus nyata di dalam kehidupan saya dan saudara, harus diawali dengan perjumpaan pribadi dengan Yesus. Berjumpa dengan Yesus secara pribadi, bukan hanya percaya, sebuah proses dari Saulus menjadi Paulus. Itu adalah titik balik daripada kehidupan Rasul Paulus, saudara-saudara. Di sini kita dapat melihat perjumpaan itu penting. Mengenal Yesus itu penting, saudara. Perjumpaan Paulus secara pribadi membawa perubahan radikal, menyeluruh di dalam kehidupan Rasul Paulus. Perjumpaannya dengan Yesus menjadi titik balik kehidupannya. Dari seorang pembunuh, dari seorang musuh orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam ayat yang ke-12 yang barusan kita baca. Apa arti ayat ini, saudara? Saya coba membaca buat kita semua sekali lagi. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah Rasul Paulus bertobat,
pelayanannya diceritakan di Galatia. Tadi di awal saya mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang ada di Galatia itu adalah hasil pelayanan daripada Rasul Paulus. Jadi karena pelayanan Rasul Paulus berdirilah jemaat di sana. Nah, kenapa? Apa arti ayat ini, saudara? Kenapa dikatakan aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku. Sama yang bagaimana, saudara? Untuk mengerti hal ini, saya akan mengajak saudara-saudara untuk melihat bagaimana cara pandang Paulus di dalam pelayanan. Saya mengajak kita untuk membaca saudara-saudara di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-19 sampai 22. Ini cukup panjang bacaannya. Saya coba baca pelan-pelan, dan kalimat yang diulangi di ayat ini, saudara-saudara, Paulus itu berusaha memenangkan sebanyak mungkin orang. Sebelum dia bertobat, dia berusaha menangkap orang Kristen. Tetapi sesudah dia bertobat, diceritakan di Korintus ini, dia berusaha supaya memenangkan banyak orang. Itu diulang-ulangi di ayat ini, saudara. Saya coba membaca, mari kita ikuti. Saya akan baca dengan pelan, saudara. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 22 mengatakan begini. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ayat berikutnya. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Diulangi lagi, saudara. Ayat yang ke-21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Diulangi lagi, saudara. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ke-22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Nah, saudara, kalau kita membaca keempat ayat yang tadi, saudara, saya menyimpulkan begini, saudara. Paulus itu menjadikan dirinya hamba dari semua orang, semua kalangan. Orang berpendidikan, orang berpengaruh, orang lemah, orang biasa-biasa. Dia menjadikan dirinya hamba dari semua orang. Nah, saudara, di bagian ini saya mengajak kita untuk memikirkan bersama-sama bagaimana caranya Paulus melakukan hal ini. Bagi orang Yahudi dikatakan ia seperti orang Yahudi supaya memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, ia seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat supaya memenangkan mereka. Kemudian bagi yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, ia menjadi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat supaya dapat memenangkan mereka. Bagi orang lemah, ia menjadi seperti orang lemah supaya dapat menyelamatkan mereka. Saudara, Rasul Paulus menjadikan dirinya hamba bagi semua orang. Bagi semua orang, dia menjadikan dirinya segala-galanya supaya sedapat mungkin dapat memenangkan mereka. Saudara, Rasul Paulus menggunakan semua kesempatan agar dia dapat menyatakan Kristus di dalam kehidupannya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hidup kita menyatakan Kristus? Saudara, kalimat ini sederhana.
Saya sebagai seorang ibu, mungkin saudara sebagai seorang ibu sama-sama dengan saya. Apapun pekerjaan saudara, apapun profesi kita, dari kita bangun pagi, katakanlah saya ibu ketemu dengan anak. Saya ibu, saya ketemu dengan penjual sayur. Saya ibu, saya ketemu dengan tetangga dan sebagainya. Apakah hidup saya menyatakan Kristus? Apa yang orang lihat di dalam hidup saya? Adakah mereka melihat Kristus atau merasakan Kristus atau karakter saya yang sesungguhnya? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita dapat melihat Rasul Paulus berupaya dengan segala cara bagaimana orang bisa mengenal Kristus. Saudara, saya memberikan contoh misalnya di anak-anak muda. Katakanlah Pak Barnabas ya, sebagai pembina di pemuda dan remaja. Dia lihat, oh ini anak-anak suka main basket begitu ya, gabung di sana. Tujuannya bukan basket, tetapi supaya orang mengenal Kristus. Oh ini suka jalan pagi, ini rombongan jalan pagi, suka jalan pagi satu kelompok, gabung di sana. Mungkin dapat kesehatan, tetapi di balik itu tujuannya bergaul, orang mengenal Kristus dengan segala cara. Tujuan hidup Paulus di dalam dia menjalani hari-harinya, tujuannya jelas supaya semakin banyak orang mengenal Kristus. Nah, saudara, bagian yang berikutnya saya akan mengajak kita untuk membaca Galatia pasal 4 ayat yang ke-13. Mengatakan begini, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita baca dengan pelan, Paulus sampai di Galatia tidak direncanakan, tetapi karena sakit saudara dia singgah di Galatia. Kita memperhatikan sekali lagi, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Tidak dijelaskan saudara-saudara, Rasul Paulus sakit apa. Ada penulis mengatakan Rasul Paulus itu sakit mata katanya. Kalau orang sakit mata, matanya merah, mungkin banyak kotoran-kotoran dan sebagainya. Mungkin sakit lain tidak dijelaskan. Mari saudara lihat ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku. Tubuhnya sakit-sakitan pada saat itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggap sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Saudara, penyakitnya Paulus menjijikkan, tertulis menjijikkan. Mungkin saudara sakit mata, mungkin. Kalau sakit mata banyak kotoran, kita takut, mungkin kita jijik. Tetapi saudara-saudara di sini dituliskan ya, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Saudara, penyakit Paulus membuat dia sampai di Galatia. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9, saudara-saudara, Paulus itu berdoa minta kesembuhan daripada Tuhan. Dia minta kesembuhan dari Tuhan. Dikatakan begini saudara, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menjadi turun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berhenti sejenak. Penyakit yang Paulus derita memaksa dia singgah di Galatia. Tetapi dia berulang kali berdoa kepada Tuhan minta kesembuhan. Tuhan tidak berikan dia kesembuhan saudara. Tetapi saudara dikatakan kalau kita renungkan sampai berdiri gereja di Galatia, Paulus bukan terdampar ya, singgah secara tidak sengaja sampai di Galatia. Saudara, dia bertemu dengan banyak orang di Galatia. Paulus berjumpa dengan banyak orang di Galatia.
Kemudian dia diterima, disambut. Dikatakan seperti kamu, padahal keadaan saya ini menjijikkan. Tetapi kamu sambut saya seperti seorang malaikat. Bahkan seperti menyambut Kristus. Saudara, di situ dalam kesempatan itu ternyata Injil diberitakan. Pelayanan disambut dengan baik sampai gereja berdiri. Saudara, kalau kita berhenti sejenak, terhenyak, kita merenungkan saudara. Tuhan izinkan Rasul Paulus mengalami sakit. Ternyata di balik sakit itu ada kemuliaan Allah yang dinyatakan saudara-saudara. Ada kemuliaan Allah yang Tuhan nyatakan di dalam pelayanan Paulus. Saya mau mengajak kita untuk memikirkan hal ini saudara. Kesusahan apa yang saudara sedang hadapi hari ini? Masalah apa yang genting, yang mencekam, yang menekan perasaan saudara pada hari ini? Mungkin itu masalah pekerjaan kita, masalah keuangan kita, masalah relasi kita, masalah keluarga kita, masalah sakit penyakit, bisa saja saudara. Kesusahan apa yang menekan kehidupan saudara pada hari ini? Mari kembali melihat kepada Rasul Paulus apa yang dia alami. Ternyata saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan punya rencana yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Mungkin hari ini saudara mengalami satu masalah, saya tidak mengerti kenapa sampai terjadi seperti ini. Ada pengalaman yang berat yang saudara alami dalam keluarga, dalam pekerjaan. Terkesan tidak ada jalan keluar, terkesan buntu, terkesan tidak ada pertolongan dari manapun. Maukah saudara dan saya berhenti sejenak di hadapan Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berhenti sejenak di hadapan Tuhan. Kita menengadah kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan pergumulan itu terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Sebenarnya tujuannya untuk memperkaya batin kita saudara. Untuk memperdalam kebergantungan kita dengan Tuhan. Supaya saudara dan saya semakin bergantung kepada Tuhan. Mengajarkan kita dan mengerti kedaulatan Allah. Agar saudara dan saya mengalami Allah yang besar, yang penuh dengan kasih karunia itu. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi. Kalau Tuhan izinkan kita melewati sesuatu yang berat, percayalah, Tuhan mengizinkan kita melewati satu pergumulan agar saya dan saudara semakin diperkaya pengalaman kita, pemahaman kita dengan Tuhan, pengenalan kita dengan Tuhan. Kalau keadaan semua baik-baik, pekerjaan lancar, di toko rame, anak baik, semua sehat, bisa berlibur dan sebagainya, kita senang, tidak ada pergumulan, kita bisa jauh dari Tuhan saudara. Di dalam kesempatan ini, mari kita terus membangun hidup kita dekat dengan Tuhan. Kalau saudara ada kesesakan, kita cari Tuhan, kita memohon petunjuk kepada Tuhan. Apa yang perlu saya ubah Tuhan? Apa yang perlu saya mengerti Tuhan? Di bagian mana hidupku perlu diperbaiki Tuhan? Tolong singkapkan dirimu, nyatakan kuasamu. Kita terus berdoa memohon kepada Tuhan. Saudara, ketika Paulus sebelum bertobat, dia seorang pembunuh, musuh murid Kristus, mengejar-ngejar orang Kristen, tetapi ketika dia diubahkan, berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Tetapi proses setelah dia berjumpa dengan Tuhan masih ada beberapa tahun. Saya mau gambarkan, harus hidup kita seperti pohon yang tumbuh terus naik ke atas. Tidak seperti pohon yang kerdil. Untuk tumbuh ke atas, akar-akar itu harus kuat. Saya dan saudara harus terus saudara-saudara membangun hidup kita di hadapan Tuhan agar saya dan saudara bertumbuh di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan mengizinkan pergumulan itu terjadi di dalam kehidupan kita untuk memperkaya pengalaman kita, batin kita kepada Tuhan, memperdalam pengenalan kita dengan Tuhan, agar kita tahu Allah kita adalah Allah yang berdaulat, yang memegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan kita dan alam semesta ini. Dia dapat mengendalikan sesuatu di dalam hidup kita, di dalam dunia ini, termasuk membuat saya dan saudara bertumbuh di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat berikutnya saya akan membacakan ayat 19.
mengatakan begini, saudara. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam aku. Apa arti ayat ini, saudara? Agak sulit dipahami. Kenapa Rasul Paulus mengatakan hai anak-anakku, padahal orang Galatia sudah mengecewakan hatinya, tetapi dia tetap menyebut orang-orang Galatia, gereja yang ada di Galatia, sebagai anak-anak. Dia katakan, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Apa artinya, saudara? Kenapa Paulus menggunakan sakit bersalin? Ya, seorang ibu, ya seorang wanita, seorang mama, sakit bersalin adalah sakit yang paling menyakitkan. Sakit tidak bisa digambarkan. Ya, kalau seorang wanita yang belum menikah, belum pernah melahirkan secara normal, saudara, sakit kalau datang bulan itu sakit. Tetapi sakit bersalin yang melahirkan normal, sakitnya berlipat-lipat, saudara. Sakit sekali. Nah, saudara, sakit bersalin adalah sakit yang paling menyakitkan. Sakit yang tidak bisa diungkapkan karena berbicara antara hidup dan mati. Perjuangan seorang ibu untuk mempertaruhkan nyawa, saudara, di dalam melahirkan ini. Nah, saudara, kalau ibu-ibu yang bersalin, saudara-saudara, kalau di rumah sakit, ya biasanya sebelum bersalin gitu diperiksa sama bidannya, sudah kadang-kadang kalau istilahnya apa ya, dipompa gitu supaya sudah dibersihkan, bisa BAB begitu. Tetapi sakit bersalin kalau kita tidak ditolong sama bidan, karena sakitnya, saudara, orang bisa buang air kecil begitu, tidak sadar karena saking sakitnya. Di sini Paulus menggambarkan, ya, pelayanan Paulus juga penuh resiko, saudara, beresiko. Saudara-saudara, penuh dengan resiko, terlebih lagi saudara-saudara pelayanan Kristus. Kenapa pelayanan Rasul Paulus penuh dengan resiko? Seperti seorang wanita yang sedang bersalin, dia mempertaruhkan nyawa, saudara. Maksud saya begini, di dalam pelayanan Rasul Paulus, dia pernah keluar masuk penjara, pernah ditolak, pernah dianiaya, pernah kedinginan, pernah naik kapalnya hampir tenggelam. Itu menggambarkan seperti bergantung pada sehelai rambut, mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati. Dia memperjuangkan pelayanannya seperti itu. Nah, sekarang pelayanan Paulus yang penuh resiko itu, kita akan melihat pelayanan Kristus, saudara. Pelayanan Kristus, penderitaan Kristus tidak hanya dalam posisi hidup dan mati, tetapi Kristus benar-benar mati. Saudara, untuk apa? Agar kita beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberikan saya dan saudara pemahaman hal ini. Paulus berbicara menggambarkan seperti wanita yang sedang bersalin, menggambarkan penderitaannya, kemudian dikaitkan dengan bagaimana penderitaan Kristus. Kristus tidak hanya, saudara-saudara, dalam posisi hidup dan mati, tetapi benar-benar mati. Agar apa, saudara? Saya dan saudara peroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, fokus pelayanan Paulus, saudara-saudara, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi supaya Kristus nyata di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saya dan saudara, dengan tujuan akhir Tuhan dimuliakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari kemarin yang sudah kita lewati tidak bisa kita balik kembali. Yang sudah lewat adalah lewat. Sekarang hari ini tanggal 15 Oktober adalah waktu kita, kesempatan kita, anugerah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara dalam kita menjalani hari-hari kita. Tadi di awal saya katakan panggilan hidup saya dan saudara adalah menjadi seorang hamba Tuhan, baik di keluarga, di pekerjaan, di masyarakat, dimanapun kita berada. Nah, apa yang harus saya dan saudara lakukan, saudara? Beban kita berat.
masalah kita tidak pernah habis-habisnya. Selesai satu muncul yang satu. Kadang-kadang kita mengalami kesesakan, saudara. Pagi ini saya mengajak kita untuk bersama-sama di dalam kita melewati hari-hari kita. Mari kita memandang kepada salib Kristus. Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib memberikan kita pengampunan dan pemulihan. Cacat celah kita diampuni, dipulihkan. Itu adalah hadiah, anugerah yang tidak tergantikan dengan apapun. Yang tidak bisa diganti dengan apapun, saudara. Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Waktu kita mengalami masalah, pergumulan kita berbeda, kita berada di titik, di tempat yang berbeda. Ketika kita telah mendapat pengampunan dari Kristus, saudara, kita memandang kepada salib Kristus. Untuk apa, saudara? Dari salib Kristus, di salib Kristus, bersama dengan Kristus, Dia akan memampukan kita untuk menghadapi semua kesulitan. Jadikan Kristus segala-galanya untuk kehidupan saya dan saudara. Saudara, Kristus segala-galanya bagi kita semua. Memandang kepada Kristus, memandang kepada salib Kristus akan memampukan saya dan saudara untuk mengampuni orang yang melukai hati ini. Memampukan kita untuk mengasihi musuh kita. Memberikan kita kekuatan untuk kita bekerja, untuk melayani, untuk melakukan yang terbaik tanpa hitung-hitungan. Melakukan sesuatu tidak akan berpikir dia dapat apa, saya berikan A, dia harus ganti dengan B. Kita datang membawa sesuatu, mengharapkan sesuatu, bukan, saudara. Dengan memandang karya Kristus di atas kayu salib, Kristus sudah memberikan segala-galanya untuk kita semua. Dia pun akan memampukan saya dan saudara di dalam menjalani hari-hari kita. Bisa Tuhan beri kita kekuatan untuk mengampuni orang lain, mengasihi musuh kita, bahkan melakukan pekerjaan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, tujuan tertinggi adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya kembali. Mari kita merenungkan kehidupan kita sejenak. Renungkan keluarga kita. Pekerjaan di mana dunia saudara setiap hari. Ketika saudara tertekan, ketika saudara harus mengambil keputusan berat, ketika saudara diperlakukan tidak adil, ketika saudara dilukai, ketika saudara dikecewakan oleh orang di sekitar saudara, mungkin orang terdekat saudara mengecewakan hati saudara. Yang menjadi perenungan, pertanyaan buat diri saya, diri kita masing-masing. Siapa yang dia orang lain lihat di dalam kehidupan kita? Bagaimana cara kita mengambil keputusan di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita ada di rumah, kita ada di pasar, kita ada di perjalanan, kita dikagetkan oleh orang lain. Respon kita seperti apa? Adakah orang lain melihat Kristus di dalam kehidupan saya dan saudara? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sesungguhnya saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang rapuh, yang tidak berdaya. Mari renungkan bagian firman Tuhan ini. Kita terus memandang kepada Kristus. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Untuk apa, saudara-saudara? Setiap hari, begitu kita buka mata kita bekerja dimanapun, kapanpun, di dalam situasi suasana apapun, kita mohon belas kasihan Tuhan. Pikiran Kristus ada di sini. Perasaan Kristus ada di sini. Sehingga dengan kekuatan, dengan pertolongan yang Tuhan sediakan, dengan belas kasihan Tuhan, orang lain melihat tentang Kristus dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan akan menolong saya dan saudara di dalam keluarga, di dalam semua hal, dalam kesibukan kita, dalam pelayanan kita, di keluarga, di pekerjaan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini.
Kami sudah belajar firman-Mu Tuhan, tolong berikanlah kami kekuatan, berikan kami hikmat, mengertikan kami akan isi hati-Mu ya Tuhan. Bagaimana Yesus nyata dalam hidup kami maupun keluarga kami. Ketika kami ada kesulitan, kami mengalami Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kami rindu Bapa, orang lain melihat Yesus dalam kehidupan kami. Bantulah kami, topanglah kami, ubahkanlah kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau di dalam perjalanan hidup dan keluarga kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.